Hari itu tanggal 12 April tahun 1937. Seorang katekis muda bernama Luigina Sinapi sedang menuju biara Sisterian di Tre Fontane, Roma, untuk berziarah bersama rombongannya. Ketika melewati pepohonan eukaliptus sebelum sampai biara, dia melihat seonggokan bekas bayi yang diaborsi di sebuah gua milik keluarga bangsawan Orsini. Luigina mengambil onggokan bayi itu dan menguburnya di situ. Tiba-tiba muncullah Bunda Maria dan berkata kepadanya, "Aku akan kembali ke tempat ini, karena aku membutuhkan bantuan seseorang yang telah mempersekusi gereja dan ingin membunuh Paus. Pergilah ke Basilika Santo Petrus. Kamu akan bertemu seorang wanita bergaun hitam yang akan membawamu kepada saudaranya yang seorang kardinal. Sampaikanlah kepada kardinal itu apa yang telah kukatakan kepadamu. Sampaikan pula bahwa dia akan segera menjadi paus." Setelah selesai ziarah, Luigina pergi ke Basilika Santo Petrus. Persis seperti yang dikatakan Bunda Maria dalam penampakan, Luigina bertemu wanita bergaun hitam bernama Elisabeth Pacelli. Elisabeth kemudian mempertemukan Luigina dengan kakaknya, Kardinal Eugenio Pacelli. Setelah bertemu dengan sang kardinal, Luigina menyampaikan semua yang dia dengar dari penampakan Bunda Maria. Kardinal Eugenio Pacelli mendengarkan cerita Luigina dengan terbuka. Dia hanya berkomentar singkat, "Jika ada mawar di situ, mereka akan mekar." Pesan Bunda Maria yang disampaikan melalui Luigina kepada Kardinal Eugenio Pacelli ternyata benar adanya. Tidak sampai 2 tahun sejak Luigina menyampaikan pesan itu, kardinal dengan nama lengkap Eugenio Maria Giuseppe Giovanni Pacelli itu terpilih menjadi paus. Dia mulai menjabat sebagai paus tepat pada hari ulang tahunnya yang ke-63, yakni tanggal 2 Maret tahun 1939, dengan nama Pius ke-12. Pesan Bunda Maria kepada Luigina bahwa dia akan kembali ke tempat itu ternyata juga benar adanya. Pada Sabtu tanggal 12 April tahun 1947, tepat 10 tahun sejak penampakan pertama, Bunda Maria muncul lagi di gua itu. Kali ini dia menampakkan diri kepada 3 orang anak dan ayahnya. Hari itu, Bruno Cornacchiola bersama 3 anaknya, Isola, 11 tahun, Carlo, 7 tahun, dan Gianfranco, 4 tahun, bermaksud naik kereta api ke Ostia. Karena terlambat tiba di stasiun Ostiens, mereka akhirnya menuju Tre Fontane, sebuah taman yang artinya 3 air mancur. Di tempat inilah dulu Santo Paulus menjadi martir, di mana kepalanya dipenggal tentara Romawi atas perintah Kaisar Nero. Saat dikunjungi Bruno dan anak-anaknya, Tre Fontane juga terkenal di kalangan anak-anak karena coklat buatan para biarawan terapis di situ. Sambil menunggu toko coklat buka, Bruno membiarkan anak-anaknya bermain bola di sekitar gua. Dia sendiri mencari tempat agak sepi untuk menulis bahan khotbah untuk keesokan harinya. Dia berencana menyampaikan orasi yang menyerang dogma Maria dikandung tanpa noda. Tulisannya itu berjudul, "Maria bukanlah seorang perawan dan tanpa dosa." Bruno dilahirkan tahun 1913 dalam keluarga Katolik dan dibaptis secara Katolik. Akan tetapi, orang tuanya tidak pernah mengajarkan iman Katolik kepadanya. Tahun 1936 sampai 1939 dia merantau untuk bekerja di Spanyol, yang saat itu sedang dilanda perang saudara. Saat di Spanyol itulah imannya berubah menjadi Protestan, setelah dipengaruhi oleh seorang tentara Jerman penganut Protestan. Bruno berubah drastis menjadi pembenci gereja Katolik dan Paus. Dengan pikiran yang dipenuhi kebencian, dia membeli sebuah belati yang dia persiapkan untuk membunuh Paus. Pada pisaunya itu dia tuliskan, "Matilah Paus."
Setelah kembali ke Italia, Bruno memaksa istrinya, Yolanda Logatto, untuk menjadi penganut Protestan. Yolanda sebenarnya enggan menuruti keinginannya. Dia mengajukan syarat agar Bruno lebih dulu mengikuti devosi Hati Kudus Yesus selama 9 kali Jumat pertama, dan menerima komuni. Yolanda berjanji, jika devosi itu tidak memberikan dampak, dia akan ikut menjadi Protestan. Bruno bersedia menjalani novena Hati Kudus Yesus itu sampai selesai. Namun saat itu tidak memberi dampak apa-apa baginya. Yolanda akhirnya menyerah dan mengikuti tuntutan suaminya. Kembali ke Trefontane, Bruno duduk di bawah pohon eukaliptus sambil membaca kitab suci dan membuat catatan untuk khotbahnya. Tiba-tiba anaknya mendekatinya dan berkata, "Ayah, bolanya hilang." Bruno lalu bantu mencari bola itu. Ketika sedang mencari, Bruno melihat anaknya yang paling kecil, Gianfranco, sedang berlutut di muka sebuah gua. Tangannya disatukan di depan dada seperti sedang berdoa. Dia mendengar anaknya itu berkata, "Bunda yang cantik." Bruno kemudian menoleh kedua anaknya yang lain, Isola dan Carlo, untuk mencari penjelasan. Di luar perkiraannya, kedua anak itu bukannya memberikan penjelasan, tetapi malah melakukan hal yang sama dengan Gianfranco. Mereka juga berucap, "Bunda yang cantik, Bunda yang cantik." Bruno semakin heran karena dia tidak melihat apa-apa di dalam gua itu. Dia lalu mencoba menarik anak-anaknya untuk bangkit meninggalkan gua itu. Ternyata Bruno tidak bisa atau tidak kuat menarik anak-anaknya. Lutut mereka seperti menempel kuat di depan gua itu. Dengan ketakutan, Bruno berseru, "Tuhan, tolonglah kami." Seketika itu juga, tiba-tiba ada cahaya sangat kuat menyilaukan matanya. Bruno tak bisa melihat anak-anaknya maupun gua itu. Badannya jadi seperti tidak berbobot, seolah rohnya keluar dari tubuhnya. Ketika penglihatannya pulih kembali, tiba-tiba Bruno melihat seorang wanita sangat cantik dan bercahaya di kegelapan gua. Ada lingkaran cahaya emas di kepalanya. Wanita itu berdiri di atas sebongkah rumput, tanpa menggunakan alas kaki. Dia mengenakan gaun putih, dengan pita merah muda melingkar di pinggangnya. Mantel panjang berwarna hijau, menutupi bagian belakang tubuhnya dari kepala sampai kaki. Rambutnya berwarna hitam, dan tatapannya terlihat sangat keibuan. Wanita itu memperkenalkan dirinya sebagai Putri Allah Bapa, Bunda Allah Putera, dan mempelai serta tempat bersemayam Allah Roh Kudus. Di dekat kakinya terdapat kain hitam, yang mengalasi sebuah salib yang patah. Tangan kanannya menempel di dada, sambil mengapit sebuah buku berwarna abu-abu. Tangan kirinya menunjuk pada kain hitam dan salib yang patah, sebelum disatukan lagi dengan tangan kanannya ke dada. Dengan suara lembut wanita itu berkata kepada Bruno, "Aku adalah perawan pembawa wahyu. Engkau terus mempersekusi aku. Cukuplah, sudah. Kembalilah ke kandang suci di bumi. Masuklah ke kandang yang benar, kerajaan Allah di bumi ini." 9 Jumat pertama menghormati Hati Kudus Yesus telah menyelamatkanmu. Engkau harus seperti bunga yang dipetik Isola, yang tidak pernah protes, penurut, dan tidak memberontak. Pada bagian lain wanita itu berkata kepada Bruno, "Teruslah berdoa dan daraskan rosario, demi pertobatan orang-orang berdosa dan mereka yang tidak percaya, serta bagi semua pengikut Kristus. Di tempat yang penuh dosa ini, aku akan melakukan banyak mukjizat yang indah, demi pertobatan mereka yang tidak percaya." Agar Bruno percaya bahwa yang dia lihat itu adalah nyata, wanita itu memberikan sebuah tanda. Bruno harus mencari seorang pastor, dan menyapa pastor itu dengan berkata, "Romo, saya harus bicara dengan Anda." Menurut wanita itu, pastor itu nantinya akan menjawab, "Salam Maria, anakku. Apa yang ingin disampaikan?"
Selama tanggal 12 sampai tanggal 18 April tahun 1947, Bruno bersusah payah mencari pastur yang dimaksud sang bunda. Setiap malam dia berdoa, memohon bantuan sang bunda cantik itu. Akhirnya istrinya menasihatinya untuk pergi ke gereja paroki di situ, yaitu Gereja Orang-orang Kudus. Bruno menuruti nasihat istrinya dan pergi ke gereja itu. Agar tidak terlihat orang lain, dia menyelinap masuk ke ruang sakristi dan berkata kepada pastur yang ada di situ, "Romo, saya harus bicara dengan Anda." Pastur Frosi, yang saat itu berada di ruang sakristi setelah misa, menjawab Bruno dengan berkata, "Salam Maria, anakku." Jawaban Pastur Frosi itu mengonfirmasi pesan sang bunda tentang seorang pastur yang harus Bruno cari. Pastur Frosi kemudian membawanya kepada pastur lain, yaitu Pastur Gilberto Carnil. Yang terakhir ini kemudian berhasil meyakinkan Bruno, dan kembali ke gereja Katolik pada tanggal 7 Mei tahun 1947. Secara keseluruhan, pembicaraan Bruno dan sang bunda berlangsung sekitar 1 jam. Kebanyakan berisi pesan-pesan untuk disampaikan kepada Bapa Suci. Namun demikian, dari beberapa pesan yang sudah disampaikan di atas, kiranya bisa menjadi bahan renungan kita semua. Engkau terus mempersekusi aku. Cukuplah sudah. Kembalilah ke kandang suci di bumi. Masuklah ke kandang yang benar, kerajaan Allah di bumi ini. Kandang suci yang dimaksud di sini adalah gereja Katolik, gereja yang didirikan oleh Yesus Kristus sendiri, melalui Santo Petrus dan Rasul lainnya. Gereja itu sifatnya universal, karena didirikan untuk keselamatan semua manusia. 9 Jumat pertama menghormati hati kudus Yesus telah menyelamatkanmu. Demikian pesan Bunda Maria kepada Bruno, yang sebenarnya menjalani devosi itu tanpa ada maksud mengubah imannya. Sebaliknya, Yolanda berharap bahwa dengan devosi itu Bruno akan bertobat dan kembali ke iman Katolik. Karena tidak segera memberikan hasil, Yolanda pun terpaksa ikut menjadi Protestan. Akan tetapi, Bunda Maria mengkonfirmasi janji yang pernah disampaikan putranya kepada Santa Margaret Maria Alacoque tentang devosi kepada hati kudus Yesus. Teruslah berdoa dan daraskan rosario, demi pertobatan orang-orang berdosa dan mereka yang tidak percaya, serta bagi semua pengikut Kristus. Pesan untuk berdoa rosario setiap hari ini juga pernah disampaikan Bunda Maria pada penampakan di Fatima, Portugal, 30 tahun sebelumnya. Memperkenalkan dirinya sebagai Putri Allah Bapa, Bunda Allah Putera, dan mempelai Allah Roh Kudus, adalah salam yang kita gunakan saat berdoa rosario. Sampai saat ini gereja belum resmi mengakui penampakan Maria di Gua Trefontane, sebagaimana gereja mengakui penampakan di Guadalupe, Lorda, atau Fatima. Akan tetapi, gereja juga tidak menolak penampakan itu. Oleh karena itu, setiap tahun ada saja umat berkunjung ke Gua Trefontane untuk berdoa memohon intersesi Bunda Maria kepada putranya, Yesus. Berikut ini adalah beberapa peristiwa yang berkaitan dengan penampakan Bunda Maria di Gua Trefontane. Pada tanggal 1 Mei tahun 1946, Paus Pius ke-12 menulis surat Dei Pare Virginis Mariae. Dalam surat itu Paus meminta para uskup dan umat beriman untuk terus berdoa, agar Allah menunjukkan kehendaknya. Saat itu Paus Pius ke-12 sedang memikirkan untuk mengeluarkan dogma Maria diangkat ke surga. Pada tanggal 12 April tahun 1947, satu pesan sangat penting disampaikan Bunda Maria kepada Bruno. Pesan itu berbunyi, "Tubuhku tidak dibiarkan membusuk. Puteraku datang untukku bersama para malaikatnya." Pada tanggal 1 Juni tahun 1947, seorang pekerja bernama Carlo Mancuso terjatuh dari poros elevator
yang menyebabkan tangan dan tulang panggulnya patah. Dengan tanah dari Gua Trefontane, Carlo bisa berjalan kembali, meski hasil pindai sinar X tetap memperlihatkan tulang panggulnya patah. Pada musim panas tahun 1947, seorang prajurit dari Napoli dirawat di rumah sakit militer Celio karena mengidap tumor otak. Dia mengalami kesembuhan total setelah seorang biarawati menaruh tanah Gua Trefontane di kepalanya. Pada tanggal 5 Oktober tahun 1947, yang merupakan pesta Bunda Maria Ratu Rosari, patung Bunda Maria dibawa dari Gua Trefontane menuju lapangan Santo Petrus. Dengan menggunakan kereta yang ditarik 6 kuda putih, patung itu dipenuhi dengan bunga dan diarak bersama umat. Setelah diberkati oleh Paus Pius ke-12, patung tersebut kemudian diarak kembali ke Gua Trefontane. Pada tanggal 9 Desember tahun 1949, serombongan supir tram Roma berdoa rosario bersama di kapel pribadi Paus Pius ke-12. Setelah selesai doa, Paus bertanya kepada rombongan itu, "Siapa di antara kalian yang ingin bicara dengan saya?" Majulah Bruno Cornacchiola ke depan dan berlutut di hadapan Paus. Sambil menyerahkan kitab suci Protestan dan belatinya, dia memohon ampun karena pernah bermaksud membunuh Paus. Sambil memegang belati itu, Paus Pius ke-12 menjawab singkat, "Anakku, seandainya hal itu terjadi, itu tak akan berarti apa-apa. Anda hanya akan menambah seorang martir baru bagi gereja, dan akan memiliki Paus yang baru." Pada tanggal 1 November tahun 1950, Paus Pius ke-12 menetapkan dogma Maria diangkat ke surga, tubuh dan jiwanya. Pesta Maria diangkat ke surga ini diperingati setiap tanggal 15 Agustus. Tahun 1997, pada peringatan 50 tahun penampakan Bunda Maria di Gua Trefontane, Paus Santo Yohanes Paulus II menamakan tempat itu Bunda Maria dari milenium ketiga di Trefontane. Untuk memperingati ulang tahun ke-76 Bunda Pembawa Wahyu, hari ini kita mengingat kembali hari di mana Bunda Suci kita menapakkan kakinya di Gua Trefontane, Roma. Marilah kita mohon kepada Bunda Maria agar menjadi pengantara kita kepada Bapa, demi terciptanya kedamaian dalam kehidupan kita dan seluruh dunia. Semoga kita semua tetap bersatu secara rohani, sehingga kuat dalam iman, harapan dan kasih, serta tabah menghadapi masa-masa sulit ini. Perawan pembawa wahyu meyakinkan kita, "Aku akan melindungi semua orang yang menempatkan diri mereka di bawah mantel hijau belas kasih-Ku." Semoga Bunda yang menyanyikan Magnificat ini membawa kita pada sukacita akan harapan yang sejati. Bantulah kami untuk berharap ya Tuhan, jika dosa menindas kami. Bantulah kami untuk berharap ya Tuhan, jika kebencian menutupi hati kami. Bantulah kami untuk berharap ya Tuhan, jika rasa sakit menghampiri kami. Bantulah kami untuk berharap ya Tuhan, jika ketidakpedulian membuat kami menderita. Bantulah kami untuk berharap ya Tuhan, jika kematian menghancurkan kami. Perawan pembawa wahyu yang suci, yang berada dalam naungan Tritunggal Ilahi, perkenankanlah kami memohon. Palingkanlah pandangan-Mu yang penuh belas kasih dan baik hati kepada kami. Oh Maria, Engkau adalah pembela sejati kami di hadapan Tuhan, yang melalui tanah dosa ini akan memperoleh rahmat dan mukjizat untuk pertobatan orang berdosa. Doakanlah agar kami memperoleh keselamatan jiwa, kesehatan tubuh yang sempurna, dan rahmat yang kami butuhkan dari Putra-Mu, Yesus. Berikanlah gereja dan pemimpinnya, Bapa Suci, rasa sukacita melihat pertobatan musuh-musuh Allah, penyebaran kerajaan Allah di seluruh muka bumi, persatuan semua orang percaya di dalam Kristus, perdamaian di antara bangsa-bangsa, agar kami bisa saling mengasihi dan melayani Engkau lebih baik lagi dalam hidup ini, dan kelak kami layak bertemu dan berterima kasih kepadamu secara kekal di surga. Amin.